Halo semuanya, kembali dengan saya Agus Pendapotan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, pada kesempatan pada kali ini saya akan membagikan presentasi saya kepada kalian semua tentang kasus media sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, saya langsung saja menjelaskan tentang cyberbullying yang pernah terjadi di Indonesia pada era digital. Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer atau jejaring sosial dunia maya, telepon seluler atau peralatan elektronik lainnya. Menurut Semer Udduza dan Justin Pacin dari Cyberbullying Research Center, praktek cyberbullying yang sering dilakukan ada beberapa macam, yaitu mengirim email atau SMS yang berisi hinaan atau ancaman. 2. Menyebarkan gosip yang tidak benar atau tidak menyenangkan lewat SMS, email, komentar yang ada di jejaring sosial seperti di Facebook, Twitter. Yang ketiga, mencuri identitas online atau membuat profil palsu, kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang, yaitu misalnya membajak Facebook seseorang, membajak akun orang lain. Yang keempat, berbagi gambar pribadi tanpa izin. Yang kelima, mengunggah informasi atau pribadi tanpa izin. Yang keenam, membuat blog atau meme berisi keburukan terhadap seseorang. Ada Research Course National Center for Missing and Children Advocate anak John Walsh, sekitar 47% remaja tidak khawatir orang lain akan menggunakan info pribadi mereka untuk tujuan buruk. 49% remaja tidak berpikir yang mereka sebar di internet berdampak negatif di masa depan. Hoax. Apa itu hoax? Hoax itu adalah berita yang seolah-olah benar, tapi sebenarnya bohong. Hoax itu mempunyai asal-usul penggunaan kata hoax, yaitu istilah hoax sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Diperkirakan pertama kali muncul sekitar tahun 1808, merupakan istilah dalam bahasa Inggris tertulis dalam buku yang berjudul Science Against Science karya Linda Walsh. Kata hoax juga diyakini berasal dari kata mantra penyihir zaman dulu, yaitu hocus pocus, dari bahasa Latin yang digunakan para penyihir untuk memperdaya orang lain dengan kata mereka yang ternyata bohong. Penggunaan kata hoax merupakan populer pada tahun 2006 dari film berjudul Hoax yang dibintangi oleh Richard Gere, diambil dari sebuah novel karya Clifford Irving yang berjudul Hoax. Sejak saat itu, banyak orang yang menggunakan istilah hoax untuk menggambarkan suatu berita hoax. Mengapa hoax mudah dipercaya? Ada empat penyebab yang mengapa hoax mudah dipercaya, yaitu 1. Keterbatasan informasi. Terkadang individu mempercayai hoax bukan karena individu tersebut mudah dibohongi, melainkan karena keterbatasan arus informasi yang datang. 2. Tingkat popularitas informasi. Pemberitaan yang terus-menerus dan mencolok seakan menjadi tertutup pada kebenaran yang ada. Yang ketiga, ketertarikan.
Yang keempat, confirmation bias. Jika hoax berkaitan dengan hal yang dipercayai, maka kebohongan akan lebih mudah diterima. Jadi kita harus lebih kritis dalam memilih informasi dan mentelaah, jangan sampai terjebak oleh hoax. Cara mengenali hoax di dunia maya ada 7 cara, yaitu hoax adalah kabar palsu yang sengaja tersebar untuk membuat kehebohan publik. Yang kedua, hoax bisa berupa email, pesan broadcast, hingga SMS. Yang ketiga, biasanya diawali kata-kata sugestif atau heboh. Awas, seperti contohnya, awas, virus Zika menyebar di Indonesia, sebar kabar ini segera. Bukan hoax, tsunami bakal melanda. Itulah contoh kata yang hoax yang diawali kata sensitif atau heboh. Yang keempat, isi hoax kerap mencakup nama-nama ilmuwan atau lembaga terkenal, seperti contohnya kata-kata NASA mengatakan asteroid raksasa bakal menghantam bumi. Itu adalah contoh-contoh hoax. Yang kelima, berita hoax terdengar mustahil terjadi sehingga kerap disertai hasil penelitian palsu. Yang keenam, hoax tidak muncul dalam media sosial dan diketahui lewat pesan berantai. Yang ketujuh, kalimat hoax banyak ditulis dengan huruf kapital atau tanda seru. Jadi contoh dalam kata hoax itu ada dalam bawah, yaitu badai matahari raksasa menghantam bumi tanggal 18 Agustus 2016. Berbahaya bagi manusia, warga diimbau jangan keluar rumah di hari itu. Itulah kata-kata hoax yang ada di nomor 7. Ciri-ciri hoax. Kita memiliki ciri-ciri hoax tentunya. Yang pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. Yang ketiga, pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral atau berat sebelah. Yang ketiga, mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Yang kelima, memanfaatkan fanatisme atau ideologi agama dan suara-suara rakyat. Judul yang keenam, judul pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya, dan lain-lain. Tujuan dan dampak hoax. Tentu dalam hoax ini memiliki tujuan dan dampaknya. Yang pertama itu provokasi atau agitasi negatif. Jadi kita akan mudah terprovokasi dengan status-status yang hoax itu. Nomor dua, menyulut kebencian, kemarahan, dan hasutan kepada orang yang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan lain-lain. Yang ketiga, membentuk persepsi negatif untuk memanipulasi alam pikiran dan memberikan respon seperti keinginan membuat berita palsu. Yang keempat, tentu menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disintegrasi bangsa-bangsa dan lain-lain. Tentu data digital di Indonesia itu sangat banyak. Populasi di Indonesia adalah 262 juta penduduk. Jadi pengguna di internet itu ada
132 juta, yaitu 51% penduduknya Indonesia. Pengguna aktif media sosialnya itu ada 106 juta penduduk, atau 40%-nya penduduk kita di Indonesia. Pelanggan ponsel di Indonesia itu sangat banyak, yaitu 371 juta, atau lebih dari 142%, melebihi dari penduduk Indonesia. Pengguna aktif medsos di Gawai. Pengguna medsos di Gawai itu ada 92 juta penduduk, atau 35%-nya penduduk. Dunia maya. Sisi negatif dunia maya yaitu radikalisme, disintegrasi, provokasi, konflik, berita palsu, pencurian data, penipuan, scam atau fraud, serangan cyber, kekerasan, tentu narkoba, pornografi, prostitusi, perundungan atau bullying. Aspek hukum cyberbullying yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenai pasal 27. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki. 1. Muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Muatan perjudian. 3. Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. 4. Muatan pemerasan dan pengancaman akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan pasal 28 berisi tentang setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi. Tentu akibatnya akan dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, demikianlah hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Jika ingin bertanya, tanyakan di kolom komentar. Oke, selamat tinggal. See you next time and bye.